Halo guys, jumpa lagi di Macam Mangga. Jadi seperti yang sudah kalian request ya, gua bakal review komik itu Jinji compilation yang ketujuh, Headless Sculpture atau apalah itu ya. Sorry kalau pronunciation gua ngaco ya. Cuma ini itu akhirnya dilanjutin juga ya kompilasinya setelah kemarin ada Crook, ada Shiver, tapi Shiver ini sebenarnya kompilasi ke-12 ya. Dan ini itu kompilasi ke-7 dan ada di antara beberapa dari kalian yang bilang ini ada duplikatnya, sebenarnya itu bukan duplikat. Kok bisa? Nanti bakal gue jelasin. Seperti biasa kita bakal bahas dari masalah cover dan harga ya. Kali ini harganya itu 95.000 di mana itu lebih murah 10.000 dibanding ini ya, dibanding Shiver ini gitu. Jadi lumayan menghemat apalagi kalau kalian pakai diskon gitu ya. Dan seperti biasa ini itu ada jaket buku ya. Ini tulisan Headless Sculpture-nya itu ada di emboss ya. Jadi ada mengkilap-mengkilap gini tuh. Kalian bisa lihat ya, ini efek glossy-nya Headless Sculpture. Begitu juga biasalah seperti tulisan itu Junji di bagian sampingnya juga sama. Gitu ya, rangkuman ceritanya juga. Gitu ya, jaket bukunya kita lepas. Nanti di dalamnya ini ada gambar tokoh dari cerita Headless Sculpture ya. Dan sebenarnya sama ya, karena cover depannya juga ini cerita Headless Sculpture gitu ya. Dan bagian sampingnya ini kalian bisa lihat, ini sebenarnya bagian dari cerita Shiver ya. Atau enggak kalau di Indonesia ini di bagian Shiver ini mereka kasih nama cold, dingin. Di sini itu mereka kasih nama chill. Ngapain juga dirubah-rubah nama cerita chapternya ya? Apakah mau mengelabui kita? Sorry ya kalau rada-rada negatif thinking gitu. Cuma itu bagian harga dan cover ya. Sekarang sebelum masuk ke bagian art, gue mau ngebahas kesalahan cetak sedikit deh ya. Nah ini di bagian daftar isi ya. Ini kalau kalian lihat Headless Sculpture Junji Ito Masterpiece Collection 7. Apa 7? Maksudnya ya kompilasi ke-7 sih ya. Tapi ini tuh langsung chapter 2. Jadi ini Headless Sculpture, nama judulnya itu dihitung chapter 1. Sebenarnya ini chapter 1 ya. Jadi ini bukan ada 13 cerita, tapi 12 cerita. Gitu ya. Nah, sekarang gue mau bahas masalah artworknya. Kalau artwork bisa dibilang cerita-cerita yang di compilation ke-7 ini adalah artwork. Ini gue nggak ngecek dari internet ya, ini dari pengamatan gue ya. Jadi koreksi kalau gue salah. Cuma kelihatannya cerita-cerita ini dibuat sebelum era Uzumaki. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena gambarnya masih inferior ya, masih kurang bagus. Walaupun kalau kalian bandingin sama Tomie ya masih bagusan ini gitu ya. Jadi ini lebih baru dibanding Tomie, tapi kelihatannya di bawah atau lebih ya di bawahnya Uzumaki lah ya, sebelum Uzumaki dibuat gitu. Kalian bisa lihat ini karakternya ya, karakter wanitanya bisa dibilang ya kurang gimana gitu. Kalau karakter wanita di karya-karya terbaru Junji itu udah bisa dibilang wow cantik gitu ya. Kalau ini masih rada-rada tembem ya, bukan bilang tembem jelek, cuma maksudnya standarnya itu masih kurang dibanding yang terbaru gitu ya. Dan kalian bisa lihat beberapa artworknya gue kasih lihat ya. Nah ini contohnya, ini artworknya. Walaupun kasarnya apa namanya masih lebih tua dibanding Uzumaki, ini tuh tetap gambarnya tetap udah termasuk tingkat yang creepy ya tuh gitu. Ini udah tetap horornya dapet lah intinya gitu ya. Jadi nggak masalah gambarnya. Dan kalian bisa lihat tuh kayak gini ya, masih banyak kayak backgroundnya ya kurang lah intinya gitu. Nah, seperti ini artworknya gitu. Kan kalau kayak kalau karya-karya terbaru tuh gambar kodok atau binatang lainnya kan sangat mendetail ya. Kalau di volume ini masih kurang walaupun sudah bagus gitu ya. Dan contoh yang kocaknya juga tuh seperti ini tuh. Gambar-gambar seremnya seperti ini. Tuh ya. Dan yang paling kocak itu masalah gambar cewek. Seperti yang udah gue bilangin tadi kan, kalau gambar wanitanya kan yang baru itu cantik ya. Kalau ini juga cantik tuh, kayak sepertinya Chizuru gitu, gambarnya bagus. Cuma yang lucu itu penekanan wanita buruk rupa. Wanita buruk rupa cukup digambarin ini. Di pipinya ada kayak buletan spiral.
ya. Jadi bisa dibilang kayak ala Ninja Hattori gitu ya, lucu gitu, kocak gitu gambar wanita jeleknya gitu. Itu ya, cuma masalah artwork sih nggak ada yang gue komplain lah, oke banget gitu ya. Ini cerita yang sama seperti ini ya dari Shiver ya, ini gitu. Masalah artwork jadi bukan yang terbaik tapi masih oke banget, horror dapet gitu. Nah sekarang gue mau bahas masalah cerita. Tenang, belum masuk ke bagian spoiler, nanti gue peringetin kalian. Cerita, kalau kalian lihat dari Tokopedia ya, dari Tokopedia, Wikipedia. Sebentar, gue kebawahin dulu, ini kayaknya kurang. Nah ini, kebawahin, nah ini kurang jelas. Kalau kalian lihat bagian ini, daftar isi ya. Daftar isi ini kan seperti yang udah dibahas tadi, berisi 12 cerita ya. Cuma kalau kalian lihat dari Wikipedia, nah dari Wikipedia tersebut, linknya adalah di deskripsi, nanti gua taruh, dan screenshotnya juga bakal gua pajang di layar. Volume 7 ini sebenarnya cuma mengandung 10 cerita ya. Cerita kayak Second Hand Vinyl Record sama Cold ini tidak termasuk di kompilasi ke-7 kalau menurut Wikipedia. Ya. Karena itu gua nggak bisa bilang ini itu duplikat. Ya, Shiver ini volume 12 berdasarkan Wikipedia. Ya. Jadi bisa gue bilang volume ini itu sebenarnya tidak ada duplikat. Ya, jadi kalau kalian bilang kan duplikat sama Shiver bang, enggak. Memang dua cerita ini sebenarnya harusnya masuknya ke Shiver. Harusnya nggak ada di volume ini gitu. Mungkin pihak MNC ini pakai cetakan yang mana gue nggak tahu. Cuma ya intinya anggap ini ekstra, bukan duplikat. Itu yang mau gue sampein. Gitu ya, kasarnya juga 12 cerita ini banyak. Kalau dibuang 2 masih 10 cerita. Gitu ya, jadi tidak seperti Crook yang bakal nanti kalau kalian udah beli Crook itu ya bakal banyak banget duplikatnya. Ya, kalian bisa tonton video review Crook gua kalau penasaran. Gitu ya, di bagian itu Juji Corner udah gua buat playlistnya gitu ya. Silahkan cek aja di bagian homepage-nya channel ini gitu. Oke. Nah, sekarang gua mesti bilang cerita di sini ini semuanya itu bagus ya, nggak bagus-bagus banget, tapi kan kalau kalian udah sering nonton review Ito Junji gua, kalian pasti tahu gua ada komplain ini ceritanya jelek sih, ada cerita yang gua kasih skor 5, 4. Cuma kalau di yang Ito Junji Completion 7 ini bisa dibilang nggak ada yang sejelek itu. Bagus-bagus, rata-rata ceritanya bagus semua menurut pendapat gua, dan ya ini menurut gua salah satu kompilasi yang terbaik gitu. Oke? Nah, sekarang gue peringetin, gue bakal bahas ceritanya secara sedikit detail, jadi bakal ada spoiler. Kalau kalian nggak mau di spoiler, silahkan skip ke bagian kesimpulan, oke? Kalian udah dikasih peringatan, kita mulai dari cerita yang pertama. Cerita yang pertama itu Red Thread ya, ini Red. Nah, ini juga ini yang aneh nih, ini di daftar isi Red String, di sini Red Thread. Terserah, gue udah nggak mau komentar lagi lah. Terserah kalian. Maksudnya di pihak Akasha lah. Ya, jadi ini ceritanya tentang benang jodoh sebenarnya ya. Ini cerita menurut gua cerita yang kurang menarik di volume ini. Walaupun masih menarik juga cukupnya karena nanti kalian tahu akhirnya kenapa dia kelilit benang-benang akhirnya sih ini. Kenapa ada ukiran benang di tubuhnya gitu nanti akhirnya. Setelah diputusin sama pacarnya nanti mungkin si laki-laki ini seperti kena penyakit, intinya begitu. Nanti kalian bakal tahu di endingnya kenapa bisa ada benang-benang tersebut. Jadi dijelaskan sampai akhir kesimpulannya apa. Maka dari itu bisa gue bilang ini ya 6,5 itu skornya antara 6 sampai 7 lah. Ya gue kasih 7 lah skornya lah ini. Ini cerita yang cukup oke menurut gue. Ya walaupun nggak horor, nggak ada feeling creepy, nggak ada apanya, cuma ya oke gitu. Ada endingnya nanti tamatnya jelas kenapa dia dililit benang seperti ini. Itu jelas gitu ya. Jadi ini 6 atau 7 lah skornya. 7 lah gue kasih ya. Itu oke ceritanya. Dan cerita yang kedua itu Second Hand Vinyl Record. Ya, ini tuh jadi yang sama seperti cerita yang di Shiver. Jadi gue nggak bakal review lagi secara mendetail. Cuma intinya ceritanya biasa aja. Kayak ya nggak biasa lah, gue kasih 6 aja. Ceritanya ada rekaman,
Ada rekaman yang membuat orang yang mendengarnya itu kecanduan sama musik. Jadi mereka saling memperebutkan piringan hitam tersebut, akhirnya saling bunuh. Intinya begitu aja ceritanya gitu. Nggak istimewa, nggak gimana menurut gua gitu. Ya biasa. Dan cerita yang ketiga ini The Giver ya. Mungkin The Giver ini ceritanya cukup menarik, tapi lagi-lagi menurut gua rada-rada biasa ya. Jadi ceritanya ini ada seseorang menghipnotis seorang politisi ya. Akhirnya politisi ini intinya meninggal dan salah menangkap pesan hipnotisnya gitu. Jadi si politisi ini lucu banget sih ceritanya, sebenarnya kocak sih. Jadi bikin patung, dan karena ketika menghipnotis sang politisi ada anaknya yang masih kecil, anaknya juga ini terhipnotis gitu. Jadi kocak aja. Jadi dia harus membagikan patung ayahnya, dan intinya sih hipnotisnya terbawa sampai ke alam baka. Cerita yang cukup aneh gitu. Jadi intinya patung ini menghantui warga-warga kota lah kasarnya lah. Intinya begitulah ya. Biasa lah ya menurut gua gitu. Jadi ya 6 lah. Ya ini mungkin cerita paling lemah di buku ini lah. Ya abis ini baru Red String. Nah sesudah 3 cerita tersebut menurut gua cerita selanjutnya itu bagus ya. Bridge ini cerita tentang suatu desa gitu yang punya adat aneh, di mana ketika ada orang meninggal, maka orang meninggal tersebut itu biarin mengalir ke sungai. Kalau mereka nggak berhasil melewati jembatan, berarti mereka nggak bisa pergi ke alam sana gitu. Jadi ini menarik cerita tentang neneknya. Jadi nanti ada plot twist gitu ya, plot twist di akhir bagus menurut gua. Ini salah satu yang paling menarik di volume ini menurut gua gitu. The Bridge ini mantep abis lah pokoknya menurut gua. Ya ini gua kasih skor 7-8 lah. 8 lah gua kasih skor ini, oke. Plot twistnya mantep. Ya walaupun nggak serem-serem gimana, cuma ini plot twistnya oke. Nah, cerita yang paling bagus di buku ini, salah satu yang paling bagus menurut gua ini, Circus is coming to town ya. Jadi sirkus datang ke kota. Ini tuh kocak abis gua ketawa baca cerita ini ya. Dan kenapa bisa ketawa banget? Karena komentarnya sangat-sangat kurang jelas gitu. Kayak ini, kalian bayangin aja, kalian pergi ke sebuah sirkus ya. Kalau kalian ngelihat yang apa tuh, yang performnya itu meninggal, kalian gimana? Kalau lihat orang yang perform di sirkus jatuh meninggal gimana? Pasti shock kan? Kalau mereka ini ketawa gitu ya. Ya mungkin mereka anggapnya ini cuma bercanda. Oh mungkin cuma sandiwara, mungkin si sang pemeran sirkus gak mati. Tapi di berikutnya di berikutnya seperti itu juga gitu. Bahkan sang pembawa sirkusnya juga ngakak gitu komentarnya gitu. Para hadirin jangan khawatir, mereka hanya jatuh di tanah bukan di laut. Kalau jatuh di laut pasti tenggelam dan jadi santapan hiu. Gue ketawa berbaca ini apa-apaan. Cuma akhirnya nanti kalian ngerti kenapa sang ketua sirkus ini ngomong seperti ini. Siapa identitas dia sebenarnya gitu. Cuma ya pas pertama kali baca ya ngakak gitu. Hah? Kok aneh sih gitu. Dan nanti terbongkar lah ternyata sirkus ini apa gitu ya. Cerita yang sangat menarik gue sangat menghibur. Circus is coming to town ini ya. Gue suka. Oke ya, gue kasih skor 8. Gitu ya. Endingnya juga jelas gitu. Kenapa banyak pemain sirkus yang tidak berbakat masuk ke sirkus itu, nanti endingnya dijelasin kenapa itu. Mantap. Endingnya jelas, tidak seperti karya Junji Ito kebanyakan. Nah, kemudian cerita berikutnya ini Sarang Tawon ya, What's Next. Ya. Ini tuh cerita yang lagi-lagi menarik ya, tentang seorang laki-laki yang hobi mengoleksi sarang tawon. Memangnya ada yang kayak gitu ya? Kalau ada teman kalian yang seperti itu kasih tahu gue. Serius, gue nggak tahu ada hobi mengoleksi sarang tawon. Cuma intinya menarik, dan nanti pas di akhir itu ada plot twist ya, ketika si tokoh utamanya ini mau mengoleksi sarang tawon sampai membunuh seseorang. Ternyata nanti sarang tawon yang dibawa ke rumahnya itu apa gitu. Ini cukup plot twist yang cukup menarik, dan endingnya itu satisfying lah. Karena sebenarnya si orang ini jahat ya. Gitu. Jadi ini menarik juga, ini What's Next juga. What's Next.
Aduh sorry ngomongnya. Ini juga gue kasih skor 8 lah. Kemudian ini Map of City, ini sebenarnya cerita yang oke, ya. Ini kayaknya ceritanya baru nyadar gue ya, Map of City. Harusnya City of Map dong. Nah iya, harusnya judul yang benar itu City of Map. Kalau Map of City itu artinya jadi beda. Kalau City of Map itu bisa dibilang artinya itu kota map. Ya, kota map ya. Kalau Map of City adalah map sebuah kota. Jadi ini menurut gue judulnya ngaco ya. Cuma ya nggak tau lah, Inggris gue juga nggak bagus-bagus banget. Cuma intinya ya kurang menurut gue ini judulnya yang salah. Ya, lupakan. Intinya cerita yang ini juga cukup menarik ya. Jadi akhirnya nanti ada cerita tentang ketamakan seorang manusia lah intinya. Pesan moralnya sih seperti itu ya, ketamakan seorang manusia yang akhirnya membuat dia sendiri nggak bisa keluar dari sebuah kota gitu. Ya ini menarik sih, sisi kemanusiaannya ditonjolkan juga pasarnya gitu yang City of Map itu. Ya, dia sampai akhirnya kehilangan segala-galanya dan kasar di ending ini gue yakin dia bakal kehilangan nyawanya juga akhirnya gitu karena dia nggak bisa keluar dari kota ini. Ini oke, gue suka ya. Ini gue kasih skor 7,5 dah. Kemudian ini Headless Sculpture. Ini itu cerita yang jadi cover di volume ini ya. Lagi-lagi ini cukup menarik. Nanti di akhirnya bakal ada plot twist juga yang nggak wah banget, cuma ada plot twistnya. Seperti yang kalian tahu, gue itu sangat-sangat suka sama plot twist ya. Jadi cerita ini juga menarik. Gue kasih skor 7,5 lah ya. Bagus, cuma kalau dibandingin sama Bridge ataupun Wasps Nest ya, gue lebih suka itu 2 gitu. Ini juga bagus tapi gitu. Kemudian cerita berikutnya ini Dayang, Mati Muda ya. Ini cerita tentang wanita ya yang tadinya jelek tiba-tiba jadi cantik, tapi akhirnya itu wanita yang jadi cantik itu jadi meninggalnya cepat, seperti penyakit lah, jadi kayak wabah yang membuat lo jadi cantik tapi bakal meninggal gitu. Lagi-lagi ini sepertinya pesan moral ya dari Junji Ito bahwa kecantikan fisik itu ada cost-nya gitu, ada suatu hal yang nggak bagus juga dari cantik juga gitu. Itu sih menurut gue ya. Kalau di buku ini kan ditekanin kan, apa tuh namanya, yang cantiknya jadi meninggal lebih cepat. Cuma aslinya ya orang cantik, orang tampan juga nggak selalu smooth gitu hidupnya. Itu ya kedengarannya pesan dari Junji Ito itu sebenarnya, yang nggak tahu sih itu cuma kayak sok penalaran moral dari gua aja gitu. Cuma ini oke, ini cerita yang Dayang itu nanti diceritain para yang cantik meninggal sedangkan yang kurang cantik, yang buruk rupa maksudnya dia sehat-sehat aja gitu. Ya itulah sepertinya pesan moral yang ditekankan gitu. Jadi gue suka juga ceritanya. Gue kasih skor 8 lah itu. Gue suka juga ceritanya. Kemudian ini Shiver atau Cold di sini 3 kali judul, 3-tiganya dirubah. Aslinya itu Shiver ya. Makanya mereka pakai kata ini Shiver ya. Tapi di dalam komiknya sendiri mereka pakai judul The Chill. Kemudian ini cerita duplikat, cerita ekstra di manga ini mereka rubah nama jadi Cold. Buat apa? Nggak tahu. Silahkan tanya pihak Akasha. Gue cuma ngasih informasi aja. Jadi cerita yang sama dengan 3 judul berbeda. Jadi ceritanya juga ini cukup menarik ya. Tapi ceritanya ya biasa lah. 7 sampai 7,5 lah ya. Nggak jelek tapi nggak yang wow gimana. Cuma di cerita apa sih, The Cold, Shiver atau The Chill ini itu gambarnya bikin gue merinding karena gue orang yang tyrophobia gitu lah. Gue benci banget gambar begini. Jadi ya itulah asal skornya cukup tinggi gitu. Nah kemudian ini Scarecrow. Scarecrow ini gue kasih skor 8 karena konsepnya menarik dan nanti di akhir lagi-lagi ada plot twist tentang seseorang. Ya, walaupun memang sebenarnya fenomenanya nggak bisa dijelaskan kenapa. Cuma ini gue suka. Ya ini plot twistnya oke. Dan ini Written Will, cerita terakhir, lagi-lagi gue kasih skor 8 karena nanti di akhir bakal ada plot twist yang sangat membagongkan. Bukan membagongkan ya gimana ya, pokoknya intinya ketuker lah intinya hantunya lah ya. Jadi menarik konsepnya, bagus. Jadi pertama-tama itu kita kira nanti hantu wanita ini menghantui keluarganya karena dendam, tapi ternyata akhirnya bukan. Gue gak bakal ceritain detailnya, cuma ya intinya plot twistnya bagus gitu. Gue kasih lagi-lagi skornya 8. Jadi kesimpulannya gimana kan? Kesimpulannya itu ini adalah salah satu kompilasi yang terbaik ya. Memang
nggak ada cerita Junji Ito di manga ini yang bisa gue kasih nilai seperti 9 gitu. Contohnya kan kalau kayak Deserter itu gue suka banget ya cerita Deserternya. Terus ada cerita yang, aduh gue sampai lupa judulnya, tapi ceritanya intinya tentang seorang wanita yang menikah, tapi ternyata intinya tentang wanita tersebut ternyata sudah meninggal dari dulu. Nah, itu gue suka banget sama cerita-cerita itu ya. Bisa gue kasih skornya 9 plus lah, sama yang Deserter juga 9 plus. Di manga ini itu tidak terdapat cerita yang 9 plus, tapi cerita dengan skor 8 itu banyak ya. Ini mungkin seingat gue ini adalah salah satu kompilasi dengan skor rata-rata terbaik ya, yang dari yang gue inget ya. Sorry kalau salah, cuma intinya ini banyak banget skor 8. Jadi ini kalau kalian misalnya mau koleksi Ito Junji ya, secara random gitu, mana sih kompilasi yang bagus? Ini bisa gue bilang kompilasi 7 ini bagus banget ya, dimana kita dapat 2 cerita ekstra juga gitu karena kan harusnya itu apa tuh Shiver sama Use Vinyl Record itu harusnya nggak di dalam manga ini tuh harusnya, kalau menurut Wikipedia ya gitu maksud gue. Jadi ini salah satu kompilasi yang terbaik, sangat-sangat gue rekomendasiin kalian buat beli ini Headless Sculpture ini. Kalau dibanding sama Shiver, bagusan mana Gan? Jujur, menurut gue bagusan Headless Sculpture. Ya, gitu. Cuma ingat lagi, Shiver ini adalah volume 12. Ya, jadi kalau kalian mau koleksi, ya nggak masalah Shiver ini. Karena dari kompilasi ke-8 sampai ke 11 nanti nggak bakal ada cerita duplikat. Ya, tapi jangan dibandingin sama Crook ya. Kalau Crook itu banyak duplikatnya. Lagi-lagi udah gue bilang silahkan tonton video gue tentang reviewnya Crook. Cuma kalau sesama kompilasi setahu gue nggak bakal ada duplikat gitu ya. Di next volume ya, volume 8 itu tentang Draining Pipe kalau nggak salah ya. Itu juga menarik gitu ya. Sangat-sangat gue nantikan volume 8-nya, semoga bisa terbit lebih cepat lah ya. Mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi lah, semoga 2 bulan lagi lah, soalnya gue dengar bulan ini juga bakal terbit sensor ya, jadi jangan terlalu dihujani juga gitu sama karya Junji Ito gitu, mendingan ya 2 bulan lagi atau bulan depan lah gitu ya. Segitu deh menurut gue ya review Headless Sculpture ini, sangat-sangat memuaskan. Tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian udah beli, mana cerita yang favorit kalian mau kasih rating, skor secara individual juga boleh gitu. Cuma sebisa mungkin ya hindari spoiler aja, cuma kasih tahu aja gitu, ini skornya 8 karena plot twist apa gitu. Soalnya kan kalau di komen nggak bisa dikasih peringatan atau apa gitu ya. Ya gitulah, intinya bebas-bebas kalian lah ya. Ya segitu aja, makasih udah like video ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan review video selanjutnya.